Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Forum Terapi Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Alhamdulillah, ketemu lagi teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang Masya Allah cantik-cantik, manis-manis, soleh-solehah, yang tampan-tampan, para pejuang Firdaus yang dirindukan surganya Allah. Ketemu lagi dalam sebuah forum terapi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Insya Allah nanti sekitar jam 20.30 ya. Beberapa hari yang lalu sudah live Kak Mamilani. Ya, cuma agak jarang ya. Mudah-mudahan kita akan bisa ini ya, mengatur, mengkondisikan waktu biar bisa rutin live lagi, karena memang agendanya padat sekali ya teman-teman. Insya Allah kita akan segera mempraktekkan terapi Al-Quran nanti jam 20.30. Teman-teman boleh sharing-sharing sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain yang belum bergabung di forum ini. Waalaikumsalam Kak Wati. Jadi kalau yang mau naik ya, yang mau naik, mudah-mudahan nanti kita bisa siapkan forum khusus ya teman-teman ya. Kita bisa siapkan forum khusus bagi teman-teman yang ingin konsultasi secara langsung, bisa naik di ini, forum ini ya. Kita nanti siapkan hari khusus. Itu pun nanti kita utamakan untuk para pelanggan ya. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu, senantiasa bersemangat di dalam menjemput karunia Allah? Sehat selalu ya. Harus selalu semangat dong. Karena kondisi nasib kita itu diawali dari pikiran positif. Jadi forum kita ini mengajak teman-teman semuanya untuk belajar berpikir positif. Alhamdulillah Kak Retno. Kak Izi, waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa siapkan air yang banyak ya, 1 galon. Alhamdulillah Kak Nadine, semangat sekali, siap. Walaupun serumit apapun ya masalah hidup kita, harus tetap semangat. Serumit apapun masalah teman-teman, harus semangat. Jadi ya ngomong gampang ya. Ada orang yang mungkin gini, lu ngomong gampang karena lu nggak ngalamin. Halo, saya sudah ngalamin berbagai macam masalah hidup, woi. Saya masalah hidup itu banyak banget dan sudah pernah saya alami semua ya. Dari mulai masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, rugi miliaran, punya utang miliaran, terus kemudian masalah, pokoknya semuanya. Dan saya dari 20 tahun yang lalu, Allah izinkan untuk banyak mendampingi kasus-kasus ya. Kasus, berbagai macam kasus, dari mulai kasus keluarga,
kasus penyakit yang tidak terdeteksi medis, gitu. Ya, betul Kak Retno, harus selalu mengusahakan apa ini? Mengusahakan semangat. Waalaikumsalam Kak Rowana, Kak Nur Cahya. Jadi teman-teman, dimulai dari sebuah target ya. Kita sebentar lagi insya Allah mulai ding, nggak usah lama-lama nantilah. Jadi gini sistemnya. Kita sambil terapi, terus habis itu kita selingan ya, selingan ngobrol-ngobrol sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman, begitu ya. Jadi semuanya silakan teman-teman yang punya masalah. Saya yakin di sini ini punya masalah semua ya. Kalau di sini forumnya orang-orang yang bermasalah loh. Kalau teman-teman nggak punya masalah berarti forumnya bukan di sini. Tapi setiap manusia itu pasti punya masalah. Dan kadar masalah itu sesuai dengan kapasitas kita. Maka targetnya untuk bisa menyelesaikan masalah dimulai dari target diri kita, pikiran positif. Jadi Allah itu yang ngasih masalah kan Allah ya. Jadi sebetulnya kita sudah nggak perlu nyari solusinya. Karena begitu Allah kirimkan masalah ke dalam hidup kita, pasti juga bersamaan dengan itu Allah kirim solusinya. Begitu. Ya. Ini teman-teman yang mau naik, mohon maaf, nanti kita siapkan forum khusus ya. Ini banyak yang meminta naik nih. Untuk sharing-sharing mungkin ya. Kita nanti siapkan forum khusus. Gitu. Waalaikumsalam Kak Nia, Kak Lina, Kak Eka. Siap hadir ya. Sudah siapkan air semuanya? Ini sambil menunggu saudara kita yang lain ya. Siapkan air. Kalau bisa air anget teman-teman. Jangan air es ya. Jangan air es. Baru mulai, iya Kak Mursiti. Kak Nadine, seseorang itu ada penyakit tekanan mental. Iya, penyakit mental itu memang ada. Jadi, terkadang gini, sebetulnya gini ya, konsepnya, sebetulnya gangguan sihir, gangguan jin, ini tidak langsung menyerang kepada seseorang secara langsung. Tidak memberikan bahaya secara langsung. Tetapi, dia sistemnya adalah membuat kebiasaan kita itu jadi kacau. Jadi mengajak agar kita itu misalkan suka tidur larut malam, begadang ya. Terus menyukai tidur setelah subuh, setelah asyar. Ini kan waktu-waktu yang nggak bagus ya untuk tidur. Terus kemudian ngajak kita mengikuti nafsu untuk makan makanan yang nggak sehat. Untuk makan makanan yang mengandung MSG ya, terus ngajak kita untuk malas-malasan olahraga. Nah, intinya adalah gangguan sihir, gangguan ghaib. Itu adalah mengajak kita untuk mengacaukan pola hidup nggak sehat. Nah, begitu ya. Nah, sehingga organ tubuh kita akan melemah. Nah, saat itulah mereka mulai ya gangguan ghaib ini seolah semakin menguat. Apalagi kalau banyak tekanan mental ya, tekanan batin di dalam diri kita. Makanya begini teman-teman, kasus yang sering saya tangani ya, dalam tanda kutip, beratnya mengeluarkan gangguan ghaib, sebetulnya nggak ada yang berat sih. Tapi yang membuat berat gangguan ghaib itu keluar dari dalam badan, itu adalah ketika diri kita itu yang ngunci teman-teman. Diri kita itu yang ngunci gangguan ghaib itu sehingga agak sulit dikeluarkan. Walaupun sebetulnya setan itu lemah ya. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Seperti itu. Nah, makanya kasus yang paling butuh perjuangan untuk diselesaikan adalah kasus tekanan batin, kasus luka batin ya. Masalah keluarga nih. Nyimpan dendam, nyimpan benci. Yuk teman-teman, absen dulu. Di sini siapa yang masih punya dendam? Yang sulit banget memaafkan, yang merasa punya musuh. Nah, ini rata-rata kalau di ruqyah itu biasanya 99% ada reaksi tuh. Ya kan? Teman-teman yang sudah sering ikutan ruqyah saya, yuk yang punya dendam biasanya ada reaksi kan? Entah itu minimal sendawa, batuk-batuk. Terus kemudian gatel, ada ganjalan di tenggorokan. Iya kan? Jadi gini, orang yang bisa memaafkan, saya kasih rahasia teman-teman. Orang yang bisa memaafkan itu adalah sebetulnya orang yang egois. Setuju nggak? Teman-teman, silakan komentar. Orang yang bisa memaafkan orang lain
itu adalah orang yang egois. Setuju nggak dengan pernyataan saya? Silakan komentar. Kalau setuju, ucapkan setuju. Kalau nggak setuju, ucapkan nggak setuju. Kok bisa aneh kan? Ketika kita bisa memaafkan orang lain, tadinya kan dendam nih. Kita dendam luar biasa. Dan ini bagian terapi ya. Memaafkan orang lain itu adalah bagian dari terapi. Ketika kita bisa maafin orang lain, maka kita termasuk kategori orang yang egois. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena gini, definisi egois itu kan untuk kepentingan diri kita, ya kan? Jadi memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan diri kita memang, bukan untuk keuntungan orang lain. Begitu teman-teman. Iya, termasuk dapat pahala, termasuk sehat juga teman-teman. Beban mental kita berkurang, ya fisik kita lebih sehat. Ya, orang yang menyimpan dendam itu kelihatan dari wajahnya kok. Ya, akan semakin banyak kerutan, terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Begitu. Iya, betul. Nah, maka teman-teman ngelatihnya gimana? Latihnya itu sederhananya adalah dengan melatih nafas ya. Jadi setiap forum saya ajak teman-teman untuk melatih nafas. Melatih nafas itu, nah saya sudah buat nih. Saya sudah buat videonya, VT-nya. Teman-teman nanti bisa cek. Jadi antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri, ini berbeda fungsinya. Nanti teman-teman cek aja VT saya. Jadi ini bermanfaat sekali untuk bagi teman-teman yang ya punya tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Kapan-kapan kita bahas deh. Ini karena sudah 2021, ya kita akan langsung mulai. Sekaligus kita terapi ya bagi teman-teman yang sulit sekali memaafkan. Ya, teman-teman yang baru saja bergabung, ini adalah forum untuk terapi Al-Qur'an ya. Terapi Al-Qur'an, silakan teman-teman bisa siapkan air yang cukup banyak karena kita mungkin live sekitar 2 hari lagi ya. Mohon doanya teman-teman bisa atur jadwal. Mudah-mudahan kita bisa live hari Ahad ya, Selasa ya teman-teman. Oke, silakan siapkan air 1 galon. Tapi juga siapkan air 1 gelas ya. Air 1 galon dan air 1 gelas. Air 1 galonnya untuk diminum sekeluarga. Air 1 gelasnya ini untuk kita minum sendiri. Terus kemudian, kalau yang rumahnya bermasalah, ada yang di sini rumahnya bermasalah? Begitu masuk rumah hawanya nggak enak. Begitu masuk rumah sering sakit-sakitan. Begitu masuk rumah, hawanya itu kayak sumpek, bikin emosi. Waalaikumsalam Kak Mariati, selamat bergabung. Kalau ketiduran sebentar setelah sholat tahajud, nggak masalah, yang penting kan jangan bablas. Nggak apa-apa. Kalau sebelum subuh, ketiduran sebentar setelah sholat tahajud, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ketinggalan subuhnya dan 2 rakaat sebelum 2 rakaat ya, sholat sunnah fajar. Kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. Gitu ya. KR Vita, trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Traumanya apa dulu nih? Traumanya kan banyak ya. Ada trauma tentang membangun keluarga, masalah rumah tangga. Ada trauma tentang terkait dengan konflik dengan seseorang, dengan hubungan dengan orang lain ya. Nah, ini kalau menghilangkan memorinya itu tidak mungkin. Yang bisa kita netralisir adalah masalah emosinya, yaitu dengan melatih nafas. Oke? Melatih nafas ini harusnya rutin ya teman-teman ya. Jadi gini, ini saya akan ajak teman-teman untuk melatih nafas. Ini untuk semua masalah hidup ya. Untuk semua masalah hidup. Dari mulai tekanan batin, terus kemudian trauma, termasuk teman-teman yang punya darah tinggi, darah rendah, ada teman-teman? Yuk, yang punya gangguan darah tinggi, darah rendah, anxiety, kemudian insomnia, terus dendam, sulit memaafkan, luka batin, terus kemudian NPD. Nah, ini banyak kasus nih. Hari ini teman-teman, gangguan mental itu semakin banyak ya. OCD, NPD,
kemudian gampang was-was, ya ini semuanya adalah gangguan mental yang kemudian ditambah dengan gangguan gaib. Gangguan gaibnya sebetulnya ini hanya sekedar dia mencari celah ketika kita lemah, ya. Ketika kita lemah di titik tertentu, gangguan gaib itu dia mulai menyerang, seolah menguat. Begitu. Silakan Kak Aizani, silakan boleh siapkan garam, boleh juga. Terus kemudian, nih ya, saya sambil membaca beberapa pertanyaan teman-teman ya. Bismillah. Gimana caranya supaya bicara lancar? Saya ini gagap. Kak Hagit ini dari kecil ya, usianya berapa sekarang? Terus kemudian, biasakan kalau teman-teman ada keluhan, cek dokter dulu ya. Cek dokter dulu. Kak Ci, udah umur 28 belum menikah. Nggak ada laki-laki yang melirik. Nah, teman-teman, saya mau membuka lagi. Saya sebetulnya dulu punya forum untuk ini ya, forum ta'aruf. Ada nggak teman-teman yang jomblo di sini? Yuk teman-teman jomblo, siapa yang ingin segera menikah dan mendukung forum saya untuk kita hidupkan lagi, tapi bukan di akun ini ya. Nanti saya siapkan akun baru untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang mencari jodoh barangkali. Dan untuk yang japri itu lumayan banyak ya. Yang japri ibunya sih, Coach, saya ingin anak saya segera dapat jodoh, gimana caranya? Nah, saya ingin tahu di sini siapa di antara teman-teman yang mungkin barangkali butuh pendamping hidup. Mau nggak kira-kira saya siapkan forumnya? Ya, saya siapkan forumnya, nanti ada, kita naikkan siapa yang siap mempresentasikan dirinya sendiri. Ya, nanti saya yang, apa istilahnya, moderator lah. Gitu ya, moderator. Kapan-kapan, nanti saya infokan jika sudah siap ya untuk forumnya. Terus kemudian Fatimah, Kak Fatimah, warung rame sekarang sepi kalau yang beli pas maghrib. Kak Fatimah, kalau dulu rame tiba-tiba sepi mendadak, ya ini waspada, bisa jadi ya memang ada gangguan. Tapi jangan suudzon ya, jangan suudzon kepada tetangganya, kepada saudaranya. Yang penting kita fokus di solusi. Teman-teman, apapun keluhannya, walaupun aneh banget gitu ya, misalkan 1001 sensasi penyakit, terus kemudian setelah cek medis kok nggak ketemu penyakitnya, maka jangan izinkan pikiran kita itu suudzon sama orang lain. Yang penting solusinya siapkan air. Kalau yang terkait dengan rumah atau warung, siapkan ember berisi air mentah. Gitu ya. Kak Triusi, kalau sholat subuh nggak mandi dulu boleh? Boleh-boleh saja. Tidak wajib kok. Hanya saja kebiasaan Rasulullah memang mandi sebelum subuh. Dan itu sehat. Dan mandinya air dingin. Ya, air dingin. Jangan air hangat. Ya teman-teman yang punya berbagai macam keluhan. Termasuk was-was, insomnia. Ya. Tapi kalau malamnya nggak bisa tidur, jangan mandi ya. Ini nggak bagus nanti. Bahaya. Begitu. Mandinya air dingin. Darah tinggi, insomnia. Oke, susah melupakan seseorang. Nggak mungkin. Kalau melupakan seseorang nggak mungkin. Kecuali kita insomnia. Gitu ya. Kecuali kita amnesia. Mohon maaf. Bukan insomnia. Amnesia. Kalau kita amnesia baru kita bisa lupa seseorang. Yang penting kan kita bisa memaafkan. Ya. Nah, memaafkannya gimana? Memaafkannya itu gini teman-teman. Dengan latihan nafas. Obat asam lambung, Kak Naz. Cek dulu, kalau sudah menahun, bisa jadi itu karena gangguan jin nasab. Kalau dicek dokter, nggak ada penyakitnya, sudah pakai berbagai macam obat, ya, nggak sembuh-sembuh, bisa jadi gangguan jin nasab. Jin nasab itu adalah jin yang dulu kerjasama dengan leluhur kita ya, dengan leluhur kita, terus sampai leluhur kita meninggal, pokoknya embahnya kita. Kita kan nggak tahu tuh, di level keberapa mbahnya kita mungkin barangkali pernah ya berbuat kesyirikan. Nah, maka misalkan berbuat kesyirikan itu apa? Nyimpan keris, ya, melihara keris, nyimpan jimat, nanam kepala hewan tertentu, kemudian naruh
semacam sesajen ya. Dalam bahasa Jawa itu sesajen. Nah, maka jin yang dulu bekerja sama dengan leluhur kita itu akan bisa menyerang kita. Biasanya ciri-cirinya adalah asam lambung, menahun, nggak sembuh dengan obat. Begitu. Termasuk migrain, vertigo ini bisa jadi medis, bisa jadi non medis ya. Nah, ciri-cirinya gimana untuk membedakan? Untuk membedakan kita nanti bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jika ada reaksi, kemungkinan itu gangguannya non medis. Oke, sulit memaafkan Kak Inul. Ya, nanti belajar. Belajarnya adalah dengan bisa Kak Retno dengan cara membacakan ikrar pemutus ikatan jin ya, nanti akan kita bacakan. Oh ya, kemarin ada yang laporan setelah live-nya selesai tiba-tiba kesurupan. Ini siapa ya kemarin ya? Karena japrinya itu lewat admin. Ditolongin dong, setelah live-nya selesai tiba-tiba kesurupan. Ada di antara teman-teman di sini? Jadi gini ya. Jadi gini, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena seringnya begitu, itu pengecutnya jin itu ya teman-teman. Begitu live-nya selesai, baru kemudian dia guling-guling, kelepak-kelepak, kejang-kejang. Ya, dia pengecut. Pengecutnya adalah menyerang ketika live-nya udah selesai. Kalau teman-teman mengalami, ini kalau bisa ada pendamping ya, nggak serem Kak Lulu, insya Allah baik-baik saja, karena mereka itu lemah. Ya, sebentar, saya jawab satu-satu. Teman-teman yang penting jangan takut dulu. Pokoknya siapkan air, ya. Terus kemudian yakin bahwa Allah itu melindungi kita. Kak Aizani silakan garam boleh. Terus kemudian apa lagi nih? Kak Mawar, kok selalu gelisah? Nah, ini saya jawab secara keseluruhan ya, karena ini sudah jam 20.31. Jadi apapun permasalahan teman-teman, silakan siapkan. Nih, kita akan segera mulai ya. Siapkan air 1 gelas. Kemudian siapkan air 1 galon. Kemudian yang rumahnya bermasalah, warungnya bermasalah, silakan siapkan ember berisi air mentah. Gitu ya. Terus kemudian cek, saya berikan teman-teman waktu. Cek, silakan di atas pintu ada nggak semacam jimat. Biasanya kertas putih gitu ya, dibuntel-buntel, dibungkus dengan plastik, kemudian ditempel tuh di atas pintu. Nah, coba dicek. Itu yang biasanya sumber gangguan di situ. Sumber gangguan itu biasanya dari jimat yang ada di rumah, ya, rajah yang ditempel di pintu. Ini membuat was-was, bikin mimpi buruk, bikin sering cekcok pasangan suami istri. Yuk teman-teman dicek, aman ya. Kalau aman, nah saya pernah kecolongan nih. Saya pernah rumah saya kan belinya second ya rumah itu. Setelah saya bongkar atasnya, plafonnya itu, ternyata di atas itu, di atapnya itu ternyata ada ya semacam gantungan-gantungan yang aneh-aneh gitu. Pokoknya aneh-aneh, barang-barangnya aneh. Dari mulai daun-daunan disatukan dengan, pokoknya aneh-aneh lah. Nah, barangkali teman-teman bisa cek nanti di plafon ya, di atasnya plafon, di atap tuh. Bisa jadi ada sesuatu yang digantungkan, itu yang bikin gangguan. Seperti itu. Dibakar dulu, Kak Eva. Kalau nemu, dibakar ya. Dibakar, jangan lupa baca bismillah. Di kamar mandi selalu ada cacing. Oh, kalau cacing memang seringnya di kamar mandi, ini sesuatu yang wajar ya. Coba disiram ini pakai apa tuh namanya? Sabun lantai ya. Sabun untuk lantai. Di kamar mandi saya juga banyak cacing ternyata. Jadi ini mudah-mudahan bukan termasuk sesuatu yang gaib ya. Kecuali belatung teman-teman. Kecuali belatung ya. Ini saya dapat laporan tiba-tiba jatuh di lantai dari atas. Di atas itu dicek nggak ada bangkai ya. Tiba-tiba banyak belatung. Nah ini kemungkinan ya ini gangguan gaib. Oke. Ada yang mengalami aneh-aneh? Silakan boleh sharing ya.
Anak saya belum menikah umur 34 tahun. Oke, Kak Lilis Lestari, nanti mudah-mudahan saya bisa buatkan forum ya, forum ta'aruf bagi teman-teman yang tuna asmara. Saya tidak menggunakan istilah jomblo karena terlalu kejam. Lebih sopan tuna asmara. Jomblo itu sebetulnya bukan ujian, teman-teman ya. Jomblo itu hanya kutukan, teman-teman. Bercanda ya. Teman-teman, setiap kata-kata saya yang mungkin aneh, jangan dianggap terlalu serius. Karena saya bukan tipe yang serius. Saya sukanya bercanda. Kecuali kalau pas pembahasan ghaib, ya, ini pas ruqyah, insya Allah serius. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Kita sambung nanti ya. Kita mulai dulu. Sudah siap? Sudah wudu semua? Yuk, sudah siapkan air? Sudah wudu? Sudah singkirkan foto makhluk bernyawa? Sudah siapkan mushaf? Nah, lama kita nih nggak buka mushaf. Teman-teman, silakan yang sedang tidak berhalangan, siapkan mushaf ya. Khususnya bagi teman-teman yang punya masalah berat. Kak Eka, ya nanti kita bahas ya. Belum Kak Toko Ani. Belum, baru mulai. Aduh, mulai serak aja nih. Bismillah. Ayo teman-teman, segera wudhu. Saya kasih waktu 3 menit. Kita akan mulai dalam waktu 3 menit. Iya, Quran terjemah. Quran yang ada terjemahnya. Airnya buat diminum, Kak Lulu. Buat diminum, buat dicipratkan ke rumah, buat dicipratkan ke toko. Kalau tokonya bermasalah. Gitu. Ciri-ciri sihir pemisah. Itu sering mimpi buruk. Terus kemudian sering mimpi terbang. Sering mimpi di kuburan. Sering marah dengan pasangan tanpa sebab. Terus kemudian sering tindihan. Kalau tindihan ini dalam istilah medisnya adalah sleep paralysis ya. Tidak selamanya tindihan ini gangguan ghaib. Ini perlu dicek lagi lebih lanjut. Kalau kondisi stres biasanya terkena sleep paralysis. Tapi sebagian ini merupakan gangguan ghaib. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kita pemanasan dulu. Teman-teman dekatkan airnya ke handphone, terus kemudian keraskan volumenya, terus jangan tertutup matanya, tatap layar ini, ya, lihat telapak tangan saya. Sedang berhalangan boleh ikut, silakan. Kita pemanasan dulu ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman yang sedang ngerasa sakit di area tertentu silakan dipegang dengan tangan kanan. Ini baru pemanasan ya, kita belum mulai. Yang termasuk teman-teman yang sedang mengalami luka batin, pegang jantungnya, dada sebelah kiri. Yang sedang sakit hati, yang mungkin ada tekanan darah tinggi, darah rendah, yang sering sakit kepala, boleh dipegang di sini, di tengkuk, boleh di dada, boleh di ubun-ubun. Nanti kalau capek, pegel, tangannya turunkan aja nggak apa-apa. Ya, ini sekuatnya. Sakit gigi nanti kumur ya, berkumur pakai air hangat, silakan dicampur dengan garam ya. Garamnya sedikit aja. Nanti buat kumur. Oke, silakan pegang daerah yang sakit. Ini masih pemanasan teman-teman. Kita belum mulai. Yang sesak nafas pegang di dada sini aja, depan. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Yang baru saja bergabung, silakan pegang tangannya, letakkan tangannya di daerah yang sakit, ya. Jangan lupa siapkan air. Ini belum mulai. Siapkan air. Ada yang sudah mual, teman-teman? Baru pemanasan ya. Ada yang sudah mual, sudah muntah-muntah, dikeluarkan saja, jangan ditahan. Siapkan air yang cukup banyak karena kita live lagi sekitar hari Selasa. Oke. Sekarang gini, kita mulai ya, terapi untuk semua keluhan. Terapi untuk semua keluhan. Teman-teman yang masih bisa duduk, silakan duduk. Jangan bersandar, ya. Duduknya tegak, jangan bersandar. Terus kemudian kaki jangan menggantung. Kalau mau di lantai, silakan boleh bersila atau senyamannya. Ya, nanti kita pandu Kak, Bunda Gia. Kita pandu. Ini nanti ada panduan. Sudah teman-teman, duduk santai, terus kemudian dekatkan airnya di handphone, keraskan volumenya. Lalu kemudian, silakan teman-teman, saya mau share ya, teknik pernafasan. Share teknik pernafasan. Perhatikan. Saya mau share teknik pernafasan yang insya Allah ini akan bisa membantu mengatasi berbagai macam permasalahan. Dari mulai tekanan darah nggak normal, baik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus kemudian termasuk teman-teman masalah gangguan emosi, dendam, ya. Terus kemudian benci, luka batin. Nah, ini bisa diatasi dengan pernafasan. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman silakan mulutnya ditutup. Mulut tutup, lidah letakkan di atas. Tidak perlu dilipat, nggak apa ya. Jadi, misalkan ini langit-langit mulut, ini cukup letakkan di atas saja. Nggak perlu dilipat begini. Yang penting nempel ke atas lidahnya. Itu. Oke, sudah. Lidah letakkan di atas. Kemudian mulut tutup. Terus kemudian, iya, Kak Sairah, nanti insya Allah akan bisa hilang ya, kalau memang itu gangguan. Kemudian teman-teman atur nafas pelan, santai. Saya akan hitung ya, nanti sekitar 5 menitan sambil saya bacakan ayat. Tetapi kalau begitu mau muntah, silakan dimuntahkan ya. Yuk, sekarang teman-teman atur nafas lewat hidung. Jangan pernah bernafas lewat mulut. Baik itu menarik ataupun menghembuskan nafas. Oke, sekarang atur. Kemudian hembuskan. Tarik nafasnya setengah, teman-teman. Nggak usah sampai penuh. Ya. Anggap misalnya ini adalah tarikan nafas kita ya. Ini sengaja saya keraskan biar teman-teman bisa paham. Misalkan ini nafas normal kita. Nah, sekarang teman-teman kurangi. Ya, jangan tarik nafas secara penuh, tapi setengah aja atau sepertiga.
Begitu ya. Ini ibaratkan kalau dibuat grafik nih. Kalau dibuat grafik, ini tarikan nafas kita normalnya sekian. Ini saya sengaja keraskan bunyinya ya, biar teman-teman paham. Misalkan normalnya begini. Sebaiknya duduk ke alyu. Nah, sekarang selama 5 menit, ya, selama 5 menit, ini saya hitung nih. Sekarang 20:45 ya, nanti 20:50. Silakan teman-teman ambil setengah aja nafasnya sampai kita kerasa dalam tanda kutip lapar napas, kayak mau sesak nafas gitu loh. Kayak pingin narik nafas penuh-penuh. Itu. Nah, tujuannya memang itu, ya. Ini bagian dari terapi ya. Jadi nariknya setengah aja. Tapi jangan sampai penuh ya. Walaupun pingin banget. Walaupun kayak terasa sesak gitu ya. Nggak apa-apa. Itu bagian dari terapi. Ya, tarik setengah aja atau sepertiga. Pelan, santai. Yang biasanya teman-teman tarik penuh, nah sekarang setengah aja. Sudah siap? Yuk, selama 5 menit. Sambil saya bacakan ya. Sambil saya bacakan ayat. Mata terbuka. Jangan terpejam ya. Lihat telapak tangan saya. Oh ya, satu lagi. Gunakan pernafasan diafragma. Jangan pernafasan dada. Ciri-cirinya, perutnya itu mengembang. Ya, lidahnya ke atas. Boleh ditekuk, boleh enggak. Boleh, yang penting nempel ke atas. Pernafasan perut itu gimana caranya? Teman-teman sedekap begini ya. Terus kemudian condongkan ke depan, tarik nafas. Nah, ini biasanya sudah otomatis menggunakan pernafasan diafragma. Oke, pernafasan perut. Kalau sudah selama 7 hitungan atau 10 hitungan, balik lagi ke posisi normal, nggak apa-apa. Yuk kita mulai. Gunakan pernafasan perut ya. Tutup mulut, pernafasan hanya dengan menggunakan hidung. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk banget jangan sampai terpejam. Lihat layar ini. Yuk, masih 2 menit lagi ya. Nafasnya masih nafas setengah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Wahai jin terlaknat, jika kalian ada di badan saudara kami, aku memerintahkan kalian keluar kalian dari badan saudara kami. Ukhruj ya aduallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Keluar kalian wahai makhluk terlaknat. Jika kalian tidak bertobat, Allah akan menghukum kalian. Rasakanlah ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran ini yang akan menghancurkan kalian. Ya Allah, hancurkan gangguan gaib di dalam badan saudara kami, ya Allah, jika mereka tidak mau keluar. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. La hawla wa la quwwata illa billah. Oke, sudah 5 menit. Sekarang teman-teman, kita ucapkan ikrar ya. Posisi tangan seperti ini, dekat dengan mulut. Oke, berdoa ya. Ikuti doa saya. Kita akan mengucapkan ikrar pemutus gangguan gaib jika ada. Yang selama pembacaan ini ingin muntah langsung dimuntahkan saja, jangan nunggu pembacaannya selesai. Oke ya. Kita ucapkan bareng-bareng. Cukup keras ya teman-teman, jangan hanya sekedar diucapkan dalam hati. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahada dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, aku berikrar berlepas diri dari berbagai macam perbuatan syirik yang dilakukan apabila dilakukan oleh keluarga besar kami, oleh keluarga kami, leluhur kami, yang tidak kami ketahui ya Allah. Jika selama hidupnya ada di antara keluarga besar kami atau leluhur kami yang berbuat kesyirikan, memelihara pusaka, menyimpan jimat, belajar ilmu kebal, meletakkan sesaji, atau melakukan perbuatan syirik apapun ya Allah, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab atau jin jenis lainnya, mengikutiku, mengikuti keluargaku, atau masuk ke dalam badanku, atau mengganggu keluarga kami, ya Allah, keluarkan ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya aku dan keluargaku dari gangguan jin tersebut. Jika mereka tidak mau keluar ya Allah, ucapkan dengan keras, jika mereka tidak mau keluar ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membunuh mereka semua.
para jin tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke telapak tangan. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan dengan keras ke telapak tangan. Tiupkan ke badan. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Ya, airnya silakan tiup. Kemudian tiupkan ke badan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Ya, Kak Mil, nanti kita bahas ya. Tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke badan. Mungkin mereka perlu diruqyah nih, orang-orang Nasrani ya. Kemudian kita baca An-Nas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, tiup ke air, kemudian tiup ke badan. Oke, letakkan di dada dan perut. Yuk, diputar, diusap. Kita baca ayat kursi ya. Yang belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. Selamat datang yang baru saja bergabung. Silakan langsung bisa mengikuti terapi Al-Quran ini untuk berbagai macam keluhan. Kita putar. Baca ayat kursi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, kemudian tarik ke atas teman-teman sampai di dada, tahan dulu. Kita baca surat Az-Zalzalah ya. Kita putar. Yang belum hafal cukup dengarkan saja sambil banyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi'anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtadan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan ke dada, tiupkan ke air. Sambil kita baca doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Tarik ke leher, dorong ke depan sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Yuk ikuti. Ukhruj ya aduwallah, dorong ke depan, batuk-batukan. Ya, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yang belum ada reaksi silakan airnya diminum. Dengan tangan kanan, minumnya pelan-pelan 1 kali tegukan. Bismillah. Seperti ini. Ini ada teknik ya. Teknik untuk minum air ruqyah adalah dengan, dalam bahasa Inggrisnya itu diseruput, teman-teman. Ya, itu memang tekniknya. Bismillah. Oke, silakan teman-teman letakkan tangannya di bagian yang reaksi. Jika reaksinya kakinya kesemutan, kakinya getar-getar, terus jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, kemudian kepalanya tiba-tiba pusing luar biasa, letakkan tangan kanan di area tersebut. Jika nggak ada reaksi, cukup pegang dadanya, yang sendawat terus, diusap-usap, sambil ditepuk-tepuk, ucapkan ukhruj ya aduwallah. Yang ada semacam reaksi di badan tertentu, tiba-tiba pegel luar biasa, misalkan di sini ya, maka caranya itu untuk mengeluarkan gangguan ghaibnya adalah dengan ditepuk-tepuk ya. Bismillah, Allahu Akbar, cabut teman-teman, tiupkan, cabut, buang, seperti itu. Ya, demikian juga yang ada ganjalan di sini, tarik, Bismillah, Allahu Akbar, tarik, cabut, buang, gitu ya. Jadi bisa dengan begini. Tergantung sakitnya di mana. Nah, silakan teman-teman yang sudah terasa sakitnya di mana, mungkin yang menahun ya. Sakitnya menahun, terus teman-teman letakkan aja tangannya di situ atau sambil gerakan mencabut begini. Iya Kak Lulu, reaksinya gimana? Ada reaksi nggak kira-kira? Oke, yang benjolan letakkan saja tangannya di daerah benjolan tersebut. Terus yang nggak ada reaksi, ya ngantuk ini bisa jadi kecapean karena sudah malam. Tapi kalau ngantuknya nggak wajar, ini yang perlu diwaspadai. Yang belum ada reaksi, silakan dari kaki ya, diurut nih, jari-jari kakinya diurut. Terus telapak kakinya diketuk-ketuk. Oke? Terus naik ke atas, dipijit-pijit, ya. Terus kemudian naik ke betis, naik ke daerah paha, begitu ya, naik terus sampai kemudian di bagian pinggang. Ini teman-teman yang sering syaraf kejepit atau seperti gangguan ini ya, asam lambung yang tidak sembuh-sembuh, itu biasanya gangguannya ada di pinggang. Oke, silakan teman-teman dipijat-pijat sampai pinggang. Nah, ini nanti saya bacakan ya, teman-teman pokoknya diurut, ditepuk dari mulai telapak kaki sampai nanti bahu ya, pundak belakang, pokoknya semuanya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mendeteksi nih. Mendeteksi barangkali ada di badan kita ya, tempat tinggal jin, media jin. Nah, kalau misalkan ini teman-teman sampai di pundak sini ditepuk-tepuk tiba-tiba mual, nah berarti kemungkinan gangguan ghaibnya di situ. Gitu ya, gangguan ghaibnya di situ. Ya, termasuk sendawa itu, terus kemudian batuk-batuk. Ini setelah ditepuk-tepuk, ini kemungkinan adanya gangguan. Oke, silakan teman-teman mulai dari kaki ditepuk-tepuk ya, yang belum terasa gangguannya, yang belum terasa reaksinya.
Tapi kalau sekarang sudah terasa reaksinya misalnya ganjel di sini, udah fokus di situ aja. Ya, termasuk buang angin yang ingin ke toilet jangan ditahan, karena salah satu cara keluarnya gangguan gaib itu melalui buang angin, BAB, BAK, sendawa, muntah-muntah. Gitu, berkeringat. Ada yang kerasa panas banget sampai keringatan. Nah, ini bagian dari detox ya. Detoksifikasi, pengeluaran racun-racun dalam badan. Boleh, silakan sesantai mungkin Kak Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wahai jin terlaknat musuh Allah. Wahai jin terlaknat musuh Allah, kalian yang ada di badan saudara kami. Kalian yang mengganggu saudara kami, silakan kalian keluar. Kami beri peringatan. Jika kalian tidak mau keluar, ayat Allah akan membakar kalian. Allah mengetahui kalian ada di mana. Walaupun kami tidak bisa melihat kalian, tetapi demi Allah, Allah bisa melihat kalian. Kalau jin korin nggak bisa ya. Jin korin itu selalu mengikuti kita. Kita hanya bisa melemahkan kekuatannya. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya adu wallah, ukhruj ya adu wallah, ukhruj ya adu wallah. Yang sering sakit silakan siapkan air ya. Fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. Kak Windy insyaallah ya atas izin Allah untuk jin khodam. Tadi kita harusnya sudah ikut pembacaan ikrar belum tadi Kak Windy? Ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersarang di ubun-ubun saudara kami, kalian yang bersarang di tengkuk saudara kami, kalian yang bersarang di mata, di hidung, di telinga, di tenggorokan, di pundak, di jantung, di lambung, di usus, di pinggang, dan di berbagai tempat di dalam aliran darah saudara kami. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Teman-teman, kalau yang nangis ya, ini barangkali ada teman-teman yang nangis. Ini biasanya punya luka batin nih. Biasanya punya, termasuk yang muntah-muntah ya. Ini biasanya punya masalah batin, masalah perselingkuhan, punya dendam ya. Coba teman-teman maafin nih. Maafin orang-orang yang telah menyakiti hati teman-teman. Caranya gini. Wahai diriku, engkau pasti mampu memaafkan orang-orang yang engkau benci. Maafkan, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, hati ini ya Allah, untuk bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca Asmaul Husna, apapun itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif ya. Banyak istighfar. Kalau belum ada reaksi, ada beberapa kemungkinan memang tidak ada gangguan atau butuh terapi rutin. Karena banyak sekali testimoni setelah 1 bulan ikut terapi rutin, baru 1 bulan itu ada reaksi. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan memang nggak ada gangguan ya. Ya, sendawa itu bagian dari gangguan kemungkinan ya, Kak Nur Hayati ya. Kalau muntah asam, ya muntah biasanya sering memang asam ya. Mudah-mudahan teman-teman yang muntah-muntah terkejut lihat gambar. Gambar apa dulu nih? Gambar saya maksudnya. Teman-teman silakan diminum ya. 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Iya, Kak Ida. Coba dirutinkan. Dirutinkan. Fokus baca Al-Baqarah sama Al-Imran ya. Teman-teman yang hari ini, yang saat ini reaksi, entah itu mual, muntah, sakit kepala, Kak hap, terlambat. Ikut hari Selasa ya. Insya Allah kita live lagi hari Selasa. Insya Allah jam 20 WIB. Kak Pejuang, waalaikumsalam. Siapa nih Kak Pejuang? Teman-teman silakan diminum. Yang terlambat langsung aja bacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gitu ya. Terus kemudian insomnia itu dicek dulu ya ke medis ya. Karena ada faktor medis, ada faktor non medis. Kalau sudah siap airnya, silakan diminum. Diminumnya bagi 3 teman-teman. Sepertiga diminum. Sepertiga ini dibuat membasuh seluruh badan. Kalau nggak ada yang sakit, seluruh badannya dibasuh aja. Kalau yang sakit misalkan di bagian tertentu di dada misalkan diusap di situ. Nah, sebagiannya itu silakan dicipratkan ke seluruh rumah. Sepertiga segini ini cukup loh. Asal jangan boros ya. Dicipratkannya sedikit aja teman-teman. Ciprat gitu di pinggiran tembok-temboknya. Begitu. Iya Kak Ana. Ada yang saya ingin tahu yang baru saja bergabung dan terlambat. Yuk ngacung komentar. Saya bacakan 1 ayat lagi nih. Saya bacakan
ayat ruqyah 5 menit. Yang terlambat, siapkan air. Kalau cukup banyak yang komentar, saya ulang. Garamnya boleh buat mandi, silakan. Tinggal kepala yang belum hilang. Apa yang belum hilang? Kepalanya. Oh, rasa sakitnya. Oke, Kak Hardi. Dioles ya. Oh, siap, Kak. Seorang pejuang. Ketemu di Jogja. Ya, yang terlambat silakan siapkan air. Yang sudah ikut ruqyah, silakan yang sakit kepala, ini airnya dioles. Tuh, dioles di sini nih, di kepala. Terus kemudian tengkuk jangan lupa dipijit-pijit. Oke, langsung siapkan air ya. Ini saya bacakan lagi 3 menit nih. 3 menit sebelum saya tutup forumnya. Kak Wati, benjolan sudah dicek belum? Dicek dulu ke dokter. Kalau di secara medis baik-baik saja. Rasanya sakit nggak? Selasa malam, iya Kak Jana, insya Allah ya. Kalau benjolan itu sakit nggak? Pertama itu ya yang dirasakan. Terus kemudian cek medis. Saya selalu menyarankan cek medis dulu ya teman-teman. Kecuali kalau medis ini sudah nggak ada dicek, ternyata nggak ada penyakitnya, baru nanti kemudian kita bantu dengan terapi Al-Quran. Oke, yang baru saja bergabung, yuk langsung siapkan air. Air di gelas sama air di galon sama air mentah ya. Air mentahnya itu nanti dicipratkan ke rumah atau warung yang sering kejadian aneh atau sering dilihat konsumen tutup. Bismillah. Pokoknya teman-teman ya, saya sarankan apapun keluhannya cek medis dulu. Cek medis dulu. Karena banyak kemungkinan tuh pegelinu ya, lutut sakit, jari kaku, kan banyak banget kemungkinan. Ada kolesterol, bisa jadi asam urat, ya, bisa jadi pengapuran, nyeri sendi dan seterusnya. Boleh. Yuk kita baca 3 menit sampai 5 menit ya. Langsung siapkan air. Air matang 1 gelas, 1 galon juga. 1 galon dan 1 gelas ya. 1 galonnya ini nanti dipakai untuk minum keluarga. 1 gelasnya ini 1/3 untuk diminum, 1/3 untuk membasuh badan ya. Atau setengah nggak apa deh. Setengah untuk membasuh badan, setengah untuk diminum. Karena yang dicipratkan rumah sudah siapkan air 1 ember. Gitu ya. Langsung ya, siapkan ya. Saya langsung baca nih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, jadikanlah air yang sudah disiapkan saudara-saudara kami, ya Allah, sebagai air penyembuh, sebagai air penghancur berbagai macam gangguan ghaib, gangguan jin, baik jin khodam, jin nasab, ataupun jin yang lainnya, ya Allah. Hancurkan dengan melalui kekuatan ayat-ayat-Mu, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, ada yang di sini belum masuk ke dalam grup. Grupnya gratis ya. Kita di dalam grup akan mempraktekkan terapi langit. Ada 7 metode yang akan kita praktekkan. Jadi teman-teman, selain kita dampingi melalui live, teman-teman juga akan kita dampingi terapi melalui grup. Cara masuk grupnya gampang banget. Misalkan ini ya teman-teman, ini tayangan live. Silakan teman-teman klik di pojok kiri atas sampai muncul begini. Terus kemudian silakan diklik, intinya menuju bio profil terapi langit ya. Nah, di situ ada tulisan ya, grup komunitas. Klik saja teman-teman terapilangit.com. Nah, maka teman-teman akan diarahkan menuju website Terapi Langit. Lalu teman-teman silakan scroll ke paling bawah ya. Ini ada grup Terapi Langit gratis. Oke. Nah, di sini ada kelas sebetulnya untuk terapi anak-anak. Ini teman-teman bisa gabung di sini ya. Ini terapi anak-anak, terus kemudian untuk terapi masalah keluarga kita juga punya kelasnya. Terus kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan dari TikTok, ya kita juga sudah siapkan kelasnya, kelas TikTok Affiliate Syariah. Ini hanya 47.000 saja ya. Harga normalnya 200.000. Nah, tapi kalau mau yang gratis, ini terapinya paling bawah. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup. Ini gratis ya.
Kalau yang sudah nyiapkan air, silakan airnya diminum dan dioleskan ke bagian badan yang sakit. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perantara kesembuhan. Oke, kita ketemu lagi hari Selasa malam, mudah-mudahan jam 20 WIB. Kalau ada live dadakan, biasanya kita informasikan di grup. Kalau pas ada halangan, biasanya kita infokan juga. Biasanya kita pindah harinya. Begitu ya teman-teman ya. Saya izin pamit karena masih banyak agenda. Sampai ketemu hari Selasa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum masuk ke dalam grup, segera masuk ke dalam grup. Oke, Selasa jam 20 WIB Kak Jannah. Itu. Ditunggu teman-teman yang merasakan manfaat dari terapi ini untuk kita jadikan testimoni biar kita bisa share ke saudara-saudara kita yang lain yang belum mengikuti terapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lewatnya lewat Wawa, grup Wawa nih. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa malam ya teman-teman ya.